Pada episode sebelumnya, Setsuna berhasil menangkap oknum penyelenggara Lokakarya, yang mana para peserta ikut dalam penyelenggaraan itu dikarenakan mereka tidak bisa mengeluarkan air mata atau menangis. Dalam pelatihan tersebut, mereka diminta untuk berfokus mengenang suatu kesedihan, dan pada saat yang bersamaan, oknum penyelenggara yang bernama Goran, dia mengeluarkan kemampuannya untuk menarik paksa kenangan sedih para peserta. Setelah air mata para peserta itu keluar, air mata tersebut dikumpulkan di sebuah galon oleh Goran. Kemudian diberikan kepada istrinya untuk diminum agar istrinya itu kembali sehat. Mengetahui hal tersebut, Setsuna yang seorang gaban di dunia ini langsung mendatangi Goran untuk memberitahu bahwa ada cara lain untuk menyembuhkan istrinya tanpa harus merugikan orang lain. Goran yang tak percaya dan masih bersikeras untuk mengumpulkan air mata, maka dari itu terjadilah perkelahian. Goran yang sudah marah kemudian dia mengeluarkan Monster Emos. Pada akhirnya Setsuna berhasil mengalahkan Monster Emos dan menangkap Goran. Sebelum dia dibawa ke kantor polisi galaksi, Agi pun datang membawakan air jernih yang banyak dari danau menggunakan unit Tornado. Danau tersebut sudah diberitahu lokasinya oleh Setsuna. Air dari danau tersebut cocok diminum oleh bangsa Murumu dan dapat menyembuhkan istrinya Goran yang lagi sakit. Kunai yang ada di sana kagum melihat kebaikan Setsuna kepada orang lain. Dia pun menunjuk Setsuna sebagai rekan seperjuangan sesama gaban. Setelah itu, Kunai pun kembali berkelana untuk mencari gaban lainnya. Singkat cerita, Kunai pun tiba di bumi Multiverse L5109, yaitu dunianya Kiki dan Koto. Cerita pun berlanjut pada episode 13 kali ini. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Anugasatsu Toko Fans Urang Banua. Pada video kali ini kita akan langsung melanjutkan pembahasan, yaitu Super Special Gaban Infinity. Jangan lupa dulu subscribe, klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video saya berikutnya. Like video ini jika kalian suka setelah menonton pembahasan saya ini, dan share ke teman-teman kalian pecinta Tokusatsu. Ya, tanpa berlama-lama, kita langsung saja membahas Gaban Infinity episode 13. Cekidot. Di awal cerita kita kembali ke dunia Multiverse L5109, di mana Kiki dan Koto sedang mengerjakan sesuatu. Pada saat itu Koto pun lapar ingin makan. Kiki pun memberikan makanan cemilan, yaitu snack bar atau energi bar. Kata Koto itu tidak mengenyangkan dan dirinya suka ingin makanan enak dan yang hangat. Setelah memberikan makanan kesukaan Koto, yaitu makanan yang hangat tadi, Kiki pun berjalan sendirian. Di malam harinya dia pun melihat penampakan hantu, dan hantu pun kaget bahwa Kiki bisa melihat dirinya, dan dia berkata, dengan begini aku bisa bertemu orang yang berharga itu. Lalu hantu pun menyerang Kiki dan Kiki pun menghilang. Keesokan harinya polisi mengolah TKP kejadian hilangnya Kiki. Koto meminta kasus hilangnya Kiki segera ditindaklanjutin. Kemudian Koto melihat emoji Kiki, yaitu Kanki. Saat di perjalanan kan ingin pulang, tiba-tiba si Koto melihat ada rerumputan bergoyang. Nah, ternyata setelah dihampiri, itu bukanlah Kiki, melainkan Kunai yang ingin mencari rerumputan. Nah, lalu Koto menghampiri Kunai dan berkata, "Kau yang gaban yang bisa melintas dimensi selain Infinity atau si Reiji." Kunai pun kaget bahwa Koto kenal dengan Infinity atau Reiji. Koto pun memperkenalkan dirinya. Lalu si Kunai juga memperkenalkan dirinya. Lalu si Koto pun bertanya, "Mengapa kau di sini aja? Apa yang kau lakukan?" Ya. Lalu yang tadi Kunai menjawab, "Aku sedang mencari rumputan bernama rumput Puyaka Puni-Puni." Itu adalah obat legendaris yang ada di bumi nomor 9. Ya Allah. Sebelum Kunai pergi dari situ, si Koto pun menawarkan sesuatu, bahwa jika ingin mendapatkan rumput Puni-Puni tadi kan, Kiki pun tahu segalanya, karena pengetahuan Kiki tentang bumi ini sudah ada di dalam otaknya nih. Nah, sudah tahu segalanya, lokasi apapun sampai yang rumput siapa Puni-Puni itu tahu lokasi di dalam otak siapa nih si Kiki ya katanya. Jadi intinya jika ingin mendapatkan rumput itu, Kunai pun harus bekerja sama untuk membantu mencari Kiki. Di sisi lain,
Kiki yang berada di toko pakaian membeli beberapa pakaian agak mencolok dirinya yang berbeda ya kalau dari sebelumnya. Ternyata dia dirasuki oleh hantu wanita yang tadi, yang sebenarnya adalah alien yang berwujud spiritual dari planet Reo. Nah, dia menggunakan tubuh Kiki untuk bertemu seseorang yang tadi, seseorang yang berharga katanya tadi. Di masa lalu dia pernah berjanji kepada seorang pria pelayan kafe dia akan bertemu kembali 1 tahun kemudian, karena planet Reo tadi itu bisa mengunjungi bumi hanya 1 tahun sekali. Nah, maka dari itu setelah dia kembali nih, sudah 1 tahun lamanya kan, si hantu yang merasuki Kiki tadi pun ingin bertemu dengan pria yang kafe tadi katanya ya. Hantu yang merasuki tubuh Kiki tadi kan sambil berjalan di kota kan melihat suatu perubahan yang sangat drastis. Katanya sudah 1 tahun lamanya kota pun sangat cepat berubah katanya, seperti itu kan. Dulunya seperti ini menjadi lebih modern. Nah, seperti itu. Setelah Kunai menerima tawaran tersebut, lalu mereka berdua mencari Kiki. Koto yang melihat Kiki di pinggiran kota melalui CCTV jalan menggunakan tabletnya. Dengan sigap, Kunai pun membantu Koto menemui Kiki dengan cara menggendongnya dan menggunakan teknik ninjanya, yaitu jurus elang terbang. Dengan cepat mereka sampai di sana. Singkat cerita, si Kiki tiba di kafe tersebut, alias si hantu itu menggunakan tubuh Kiki kan bertemu dengan seorang pria yang berharga itu. Nah, maksudnya pria pelayan kafe. Lalu si hantu wanita yang merasuki si Kiki tadi bertanya kepada si pelayan kafe bahwa menanyakan janjinya tahun lalu. Lalu pria tersebut bingung janji yang mana. Nah, seperti itu. Karena pria pelayan itu sudah melupakan janjinya, dia pun kecewa dan marah. Tanpa dia sadari, dia mengeluarkan para monster Emmons. Di sisi lain, Reggie mendeteksi adanya energi negatif di bumi L5109. Dengan sigap, para dipisah arsip langsung berangkat. Koto dan Kunai yang sampai di lokasi Kiki berada, Koto pun kaget. Kiki yang menggunakan Nega Emoji. Disinilah Kunai beraksi untuk menyelamatkan Kiki, dan berubahlah Kunai menjadi Gaban Raya untuk mengalahkan para monster Emmons. Kunai yang kewalahan menghadapi para monster Emmons sendirian. Di waktu yang tepat, Reggie pun datang untuk membantu Kunai. Reggie yang baru saja tiba dan melihat Kiki yang seperti itu, lalu Reggie pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Kiki. Kemudian Date Daisuke menghubungi Reggie bahwa emoji negatif yang sedang mengamuk. Maka dari itu, Date Daisuke dan Age pun menganalisa dulu. Koto yang ingin menyelamatkan Kiki tidak bisa berbuat apa-apa dan cuma berkata, ada saja aku seorang Gaban, pasti aku bisa menyelamatkan Kiki. Di alam bawah sadar Kiki, Reiko yang ada di dalam tubuh Kiki mengamuk karena Rentaro atau si pelayan kafe tersebut tidak mengingat dirinya. Kiki yang ingin menenangkan Reiko tiba-tiba teringat kata-kata Reiko sebelumnya bahwa setelah 1 tahun lamanya, kota yang dulu dia kunjungi berubah sangat cepat dan planet Reiko mendekati bumi hanya setahun sekali. Setelah Kiki mengingat kata-kata tersebut, dirinya langsung membuat perhitungan orbit planet Reo dengan jarak bumi. Setelah perhitungan selesai, lalu Kiki pun beritahu kepada Reiko bahwa dirinya dan Rentaro telah menjalani 1 tahun yang berbeda. Jadi dugaan Kiki benar bahwa planet Reo dan planet bumi itu berbeda, ibaratnya tuh harinya berbeda. Jadi 1 tahun di bumi kita kan tahunnya 365 atau 366 hari 1 tahunnya ya kan. Jadi kalau di planet Reo itu hitungannya kata Kiki tadi kan 36.659 di dunia di planet Reo. Nah, jadi ibaratnya di bumi kita bagi 1 tahun, jadi 1 tahun berapa tadi? Anggap 365 hari, ya kan? Jadi 36.659 dibagi 365, jadi di bumi berarti 100 tahun. Jadi benar kata Kiki tadi. Ya, lanjut.
Setelah analisis selesai dilakukan oleh Daisuke dan Agi bahwa Naga Emoji yang mengamuk tersebut membuat selaput yang kuat pada tubuh Kiki. Jika dihancurkan dengan paksa maka dari itu Kiki tidak akan bisa selamat. Koto yang baru saja mengingat sesuatu, dia pun menjelaskan kepada Reiji dan Kunai, untuk bisa menyelamatkan Kiki kita harus bisa membangkitkan energi positif dari dalam untuk bisa menghancurkan Naga Emoji dari luar dengan cara rasa penasaran Kiki yang murni. Artinya kita harus perlu menunjukkan sesuatu yang melampaui imajinasinya. Kunai pun langsung mendapatkan ide untuk melakukan hal spesial dengan cara mengeluarkan jurus ninjanya, yaitu teknik membesarkan tubuh menjadi raksasa. Dan melawan para monster Emos. Reiji, Koto, Daisuke, Agi, serta Kiki terkejut bahwa Gaban bisa berubah jadi raksasa. Si Kunai bisa berubah jadi raksasa. Nah, membuat pikiran Kiki atau energi positif dari dalam tubuh Kiki bangkit. Jadi bahkan melihat Kiki itu langsung, akhirnya Kiki pun bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. langsung diusir si apa tadi, Reiko tadi, meskipun masih ada di dalam tubuh Kiki, tapi akhirnya Kiki bisa mengendalikan tubuhnya sendiri dan selaput yang tadi yang melindungi tubuh Kiki pun lenyap. Berhasil. Kemudian Koto pun langsung menghampiri Kiki dan memeluk Kiki. Syukurlah kau selamat, ya kata Koto. Lalu Reiji pun menghampiri dan berkata, bukan waktunya kita untuk reunian. Kita hadapi dulu para monster Emos tadi yang sudah bergabung menjadi raksasa. Nah, Kunai yang melawan juga para monster Emos tadi itu menjadi satu, jadi raksasa, masih kewalahan juga. Kemudian si raksasa tersebut mengeluarkan anak buah ulang. Nah, seperti itu. Karena melawan para monster Emos itu tidak ada habisnya, maka dari itu si Koto berkata, kalau tidak bisa berserah kita makan saja. Lah, maksudnya ini makan gimana monster Emos? Lalu si Kiki langsung mendapatkan ide dari perkataan si Koto bahwa jika tidak bisa menyerang menghabisi si para monster Emos itu, baik kita sedot saja. Nah, dan si Kiki meminta kepada Reiji bahwa mau pinjam dulu si alat apa nih, Gabarion Tornado nya tadi tuh, dan bertanya apakah bisa dimodif untuk menyedot apa namanya nih, Gabarion Tornado tadi tersebut, senjatanya Reiji yang berbentuk naga tadi itu. Lalu Reiji pun mengeluarkan Agi dan Agi pun langsung memodifnya. Setelah dimodif atau diubah menjadi mode penyedot kan, langsung para monster Emos pun disedot. Yang kecil-kecil disedot, lalu yang raksasa tadi juga disedot. Nah, setelah disedot langsung dibuang atau dilempar ke dalam ruang angkasa melalui unit Tornado-nya, yang unit mekanya tadi itu langsung diserang di sana. Nah, akhirnya para monster Emos pun lenyap. Setelah berhasil mengalahkan para monster Emos tadi, Kiki pun berterima kasih kepada Kunai dan Koto. Singkat cerita, mereka kembali ke kafe tersebut dan si pelayan kafe tersebut ternyata adalah pemilik kafe sekarang, katanya. Dan dia menjelaskan bahwa Rentaro itu adalah kakek buyutku. Nah, dan dia ini yang si pelayan kafe yang sekarang ini, dia adalah cicitnya Rentaro. Nah, berarti kan sudah dijelaskan tadi bahwa 1 tahun di mana planet Keo dan planet Bumi itu berbeda. Nah, 1 tahunnya jadi sama dengan 1 tahun di planet Keo sama dengan 100 tahun di Bumi. Nah, jadi kan istilahnya kan sudah si Rentaro itu sudah meninggoy. Meninggoy. Jadi ini cicitnya. Nah, ternyata. Kemudian si cicitnya Rentaro tadi tersebut memberikan buku resep kakeknya tadi kan kepada Kiki atau si yang masih ada di dalam siapa, Reiko. Nah, Reiko atau yang kita sebut tadi hantu tadi yang mengasuki Kiki. Nah, memberi si cicitnya Rentaro tadi memberikan kepada Kiki. Nah, anggap Kiki saja. Nah, bahwa di halaman terakhir dari buku resep tadi itu ada catatan terakhir si kakek buyutku. Nah, dan bertuliskan
kau yang pergi bersama aroma senja itu, kutunggu sambil memandang bintang hingga akhirnya suatu saat nanti kita akan bertemu kembali. Reiko yang membaca catatan terakhir Rentaro tadi itu melalui tubuhnya Kiki, ya kan? Lalu si cicitnya Rentaro tadi kan menjelaskan bahwa kakek buyutku itu tidak pernah melupakan janjinya kepada Reiko. Nah, ya kan? Reiko yang mendengar hal tersebut merasa bahagia. Ternyata si Rentaro tadi itu kan tidak pernah melupakan janjinya kepada Reiko. Nah, ya, kemudian si cicit Rentaro tadi kan membawakan minuman secangkir teh mint, yaitu kebiasaan atau kesukaan si Rentaro, kakek buyutku, ya kata si cicitnya Rentaro tadi. Kiki yang sudah bisa mengendalikan tubuhnya, dia berkata kepada si Reiko. Nah, di dalam di dalam tubuhnya Kiki tadi kan berkata, gunakan saja tubuhku ini agar bisa meminum secangkir teh mint itu, ya kan? Seketika muka Kiki berubah menjadi Reiko yang bahagia karena mengingat kenangan saat dia minum teh tersebut di masa lalunya saat bertemu Rentaro, ya kan? Koto dan lainnya pun terkejut melihat muka Kiki tadi tuh seketika berubah jadi Reiko, walaupun hanya sebentar di sisi lain, ya kan? Atau di alam bawah sadar, kita tanda kutip alam bawah sadarnya aja, alam bawah sadar Kiki kan. Reiko mengucapkan terima kasih kepada Kiki karena dirinya sudah menepati janjinya kembali ke bumi meskipun dirinya tidak bisa bertemu dengan Rentaro, ya kan? Beda tadi 100 tahun kemudian sudah Rentaro sudah meninggal. Dan Reiko pun menjelaskan kembali bahwa dirinya bisa merasuki Kiki karena kenapa? Karena perasaan beresonansi, ya kan? Keinginan Kiki yaitu apa? Bertemu dengan orang yang disayangi. Reiko pun pamit, ya kan? Dan meninggalkan tubuhnya Kiki. Sebelum dia pergi, dia berkata, akulah lengan Koto, jangan lagi bertengkar. Kasus pun selesai. Jadi kata Reiji, lah kita tidak menangkap penculiknya dong. Kan tadi Kiki tadi hilang, ya kan? Hilang soalnya diculik oleh siapa? Bukan hantu, Pak. Alien berwujud spiritual yang bisa merasuki manusia. Padahal yang ingin ditangkap tadi pelakunya kan ternyata orang itu baik, cuma meminjamkan tubuhnya Kiki saja, ya, seperti itu. Kasus pun selesai. Lalu si Kunai pun menghampiri teh mintnya tadi, teh mint Kiki tadi yang diminum tadi. Lah, ini kan daun rumput puyaka puni-puni. Lah, puyaka. Lalu si Koto menjawab, rumput puyaka puni-puni itu obat legendaris itu kah? Itu daun mint. Lah, si siapa namanya Reiji pun menjawab, di bumiku banyak juga daun mint seperti itu, banyak lagi, bukan cuma di sini saja. Kunai pun terkejut. Lalu si Kiki bertanya, apa itu rumput puni-puni, ya? Jadi si Kunai pun menjelaskan rumput puni-puni itu adalah bahan untuk makanan luar angkasa ninja. Nah, jadi intinya cukup makan sehelai daun tadi, daun puni-puni atau daun mint tadi kan bisa bertahan 1 minggu tanpa makan. Energi kuat badan. Lalu si Kiki menjawab, wah, lebih hebat daripada makanan snack energi bar yang diberikan si Koto tadi kan. Oh, hebat lagi itu, ternyata bisa makan bertahan tanpa makan 1 minggu. Cuma sehelai aja. Cerita pun berakhir pada episode 13 kali ini. Episode selanjutnya kita diperlihatkan bahwa ada pertempuran besar terjadi, yaitu Reiji dan Kunai melawan pasukannya Dead Gaban. Dan kita dikejutkan bahwa Yusuf Dead Gaban adalah aktor yang bernama Rai Fujita, ya, yang saya kenal, yaitu dulunya beliau pernah berperan sebagai Dragon Orbenok atau Kamen Rider Delta, ya kan? Siapa namanya? Kitajaki kah? Nah, Kitajaki. Kita yang tahunya. Apakah ini adalah pertarungan terakhir atau mengakhiri aks pertama, ya kan? Cerita pertama di Gaban Infinity ini.
ya kan, untuk mengakhiri apakah si Dead Gaban kalah, ya kan. Dan rumornya beredar bahwa Reggie akan mendapatkan power up atau istilah di Kamen Rider yaitu upgrade form untuk Reggie, dan juga bisa digunakan ke Gaban lainnya. Nah, itu menurut rumor, tapi kita belum diperlihatkan wujud power up-nya itu seperti apa ya. Itu saja info kali ini ya. Terima kasih yang telah menonton pembahasan saya sampai selesai ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Toko Fans, Urang Banua. Dadah.